Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan coba menanam ya sobat tanduran. Ini biasanya tanduran sawah, saya akan pindahkan ke tanduran pekarangan. Kira-kira bisa beradaptasi atau tidak, kita cek saja ya nanti kedepannya seperti apa. Kalau hari ini fokusnya hanya menanam ya sobat tanduran, hanya menanam saja. Tidak akan saya perlihatkan video selanjutnya. Semoga sobat tanduran bisa memakluminya. Ini biasa tanduran sawah, namanya genjer ya. Genjer seperti ini. Ini kalau dibuat sayuran enak ya. Itu masa kecil saya ketika di pekarangan yang lama dulu. Biasanya kalau musim panen padi, pasti ada genjer yang tumbuh ya. Nah, ketika ada genjer yang tumbuh ini, biasanya warga sekitar di pekarangan saya yang dulu itu memanen genjer ini dan biasanya dijual ya, dan rasanya kalau saya kira cukup enak ya. Nah, ini saya akan bernostalgia, semoga ini nanti bisa hidup, atau kalau tidak, kalau bisa hidup nanti entah mau dimasak atau dimanfaatkan yang lain, nanti kita tengok saja. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Nah, di sini ada polybag. Ini sebenarnya dari sana ya. Sebenarnya ini mau saya buat tanam menanam, tapi belum kesampaian karena memang itu masih sisanya banyak ya. Karena keterbatasan waktu jadinya saya tidak bisa untuk saya lanjutkan, jadinya ini cukup nganggur dulu ya, tidak apa-apa ya. Nanti saya lanjutkan ketika memang sudah ada waktu. Oke, ini sudah saya siapkan 4 buah wadah. Ini tidak saya lubangi ya wadahnya. Wadahnya tidak saya lubangi karena kan prinsipnya genjer itu hidupnya di air yang menggenang ya sobat-sobat tanduran, walaupun tidak terlalu menggenang. Nah, ini saya coba perlihatkan. Nah, ini ya, tadi itu saya tidak saya cabut tapi saya ambil beserta tanahnya. Ini tanahnya tanah lempung ya sepertinya ya, ciri khas tanah sawah ya. Semoga nanti bisa beradaptasi dengan tanah ini ya. Untuk media tanamnya sendiri sambil saya tuangkan ya sobat tanduran. Untuk media tanamnya sendiri ini adalah pasir ya. Pasir yang saya gunakan ternyata cukup sulit ya. Coba ini saya taruh dulu kameranya, ambil saya cerita ya sobat tanduran. Nah, untuk media tanamnya ini berupa pasir ya sobat tanduran. Pasir kalau biasanya di selokan-selokan yang ada di rumah saya itu kalau musim hujan biasanya ada sedikit pasir ya, entah pasir yang dibawa oleh air dari atas atau bukan, saya kurang tahu ya. Teksturnya seperti ini. Coba saya fokuskan dulu. Teksturnya seperti ini ya. Nah, ini yang berwarna kuning. Kalau yang berwarna hitam ini merupakan arang dari gergaji ya. Saya kemarin bawa dari pekarangan saya yang lama, saya letakkan di sini, saya campur karena siapa tahu kalau digunakan dengan arang seperti ini nanti teksturnya tidak seperti tanah liat ya. Tapi sebenarnya tanah di sini bukan tanah liat, tapi saya kurang tahu detailnya seperti apa. Yang jelas berwarna kuning ya. Nah, oke, kita masukkan dulu ke wadahnya. Nah, kita isi sedikit dulu ya. Nah, ini ya, tanahnya tuh teksturnya seperti ini. Nah, ini kita isi separuh dulu. Saya ambilkan yang lainnya dulu. Kita isi juga sisanya separuh juga. Berarti satu polybag ini bisa diisi 2 ya, untuk 2 wadah. Nah, ini 2 wadah dulu sebagai sampel, nanti sisanya akan saya taruh di yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan gunakan ini ya. Ternyata cukup berat ya sobat tanduran. Kita letakkan kembali kameranya. Oke, ini merupakan kotoran ayam ya. Kotoran ayam yang saya gunakan sebagai pupuk ya, karena memang dasarnya itu belum ada pupuk sama sekali.
dan saya gunakan kotoran ayam ini. Nah, saya masukkan kurang lebih tingginya nanti jadi 1 cm lah ketebalan dari kotoran ayamnya ini sendiri. Oke, saya anggap segitu dulu cukup. Nah, sekarang saya agak bingung ya sobat tanduran, antara saya masukkan dulu seperti ini atau saya taruh. Oh, nggak apa-apa. Berarti ini saya masukkan dulu seperti ini sambil kita tanam ya. Kita berikan tanah lagi seperti ini ya sobat tanduran. Saya menggunakan tangan biar lebih cepat ya, karena memang ini dadaan, jadinya saya tidak ada persiapan sama sekali. Keburu nanti malam ya, ini langsung saya eksekusi saja karena kebetulan saya habis kerja di luar dan tadi itu saya minta berhenti di pinggir jalan dekat sawah. Itu tuh ada ini ya, saya itu baru nyari sinyal. Nah, ketika saya nyari sinyal, tiba-tiba kok saya melihat ini ya, tanaman genjer ini. Wah, sepertinya ini bisa kita manfaatkan ya, bisa kita tanam di pekarangan. Kemungkinan seperti itu ya, coba tanduran. Nah, makanya ini saya coba-coba, siapa tahu nanti kalau berhasil ya berarti bisa sobat-sobat tanduran semua bisa praktekkan ya. Kalau ini masih coba-coba, jadinya bisa kita, semoga ya berhasil ya sobat tanduran. Tapi kurang tahu nanti kadar berhasilnya berapa persen, kita lihat saja beberapa hari ke depan. Nanti yang jelas saya update kan, karena setelah menanam ini ya, setelah saya menanam ini tuh saya ada kegiatan lain, jadinya tidak bisa saya updatekan setiap harinya ya setelah saya tanam. Oke, saya angkat saja sobat tanduran. Nanti kalau kameranya agak goyang-goyang ya mohon dimaklumi, karena ini saya angkat ya kameranya. Oke, kita masukkan dulu tanahnya. Ini tanahnya masih sama, yaitu tanah saya ngambil dari sana, lalu saya campur dengan itu ya, arang dari serbuk gergaji. Saya itu kurang tahu ya dapatnya dari mana. Itu kebetulan di media sosial itu kok ada yang jualan, lalu ya saya manfaatkan saja, coba saya beli. Tapi ternyata cukup subur ya untuk tanaman ya. Nah, setelah ini coba saya ambilkan air dulu ya sobat tanduran. Oke sobat tanduran, kembali lagi saya sudah membawa air ya. Nah, ini kita siram sedikit demi sedikit sampai nanti airnya keluar ya, karena prinsip dari tanaman genjer ini sendiri kan terendam oleh air ya, walaupun terendamnya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu banyak. Nah, ternyata sudah ya, kita tunggu sebentar sampai benar-benar basah semua. Oke, bagian ini saya kira seperti ini dulu. Kita beralih ke bagian selanjutnya. Kita siram saja seperti ini ya. Harapan saya nanti bisa tumbuh bagus, subur. Tapi ya kita tidak tahu ya nanti kedepannya akan seperti apa. Apakah akan berhasil atau tidak. Tapi kita coba-coba saja ya. Siapa tahu kalau memang berhasil nanti bisa menjadi inspirasi ya buat sobat-sobat tanduran semua. Untuk tanaman sawah ternyata masih bisa kita aplikasikan. Kalau untuk padi terus terang saya masih agak ragu ya, walaupun ada yang pernah praktek bukan mina padi ya, padi yang ditanam di pekarangan ya, menggunakan peralon. Itu saya kira kurang efektif ya. Kenapa kurang efektif? Karena hasil panenannya tidak sebanding dengan pekerjaannya, tidak sebanding dengan modalnya. Itu pasti cukup lama sekali ya untuk bisa mengembalikan modalnya, karena itu pasti modalnya cukup besar sekali. Kecuali kalau memang itu hasil sampingan ya, untuk padinya itu saya kira tidak masalah ya, karena yang utama kan adalah hasil dari ikannya ya. Seperti ini saja sobat tanduran. Nanti saya selesaikan untuk yang lainnya. Kalau nanti ada yang mau diskusi atau yang pernah mencoba cara ini, bisa
tuliskan di kolom komentar biar kita bisa sama-sama belajar bersama. Oke, untuk video ini saya kira seperti itu. Nanti update-annya saya berikan di lain kesempatan. Saya Heri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.